Aku mau tanya nih Bun, kalau ngundang Bunda Dorce itu kan dulu tuh kan harganya wow selangit gitu kan. Pernah di angka berapa Bun paling tinggi Bun? Dulu aku hampir 40% tuh pakai dolar orang bayarnya. Aku Bayar. bisa tembus 250. Oh, 750 juta. Paling kecil 200, paling kecil banget 150, Oh my God, 100 oke. belum pernah. Bun, putra bungsu Bunda itu kan sekarang sudah menginjak usia 17 atau Oh 18 tahun? 17. 17. Kan kalau nggak salah dengar-dengar mau dilanjutin ke luar negeri ya sekolahnya Bun ya? Luar negeri dengan biaya yang murah meriah dan tidak Ya. nyusahin. Dan makanya nanti ya mungkin akan menggunakan jasa kamu bagaimana baiknya. Ada petisi tolak Saipul udah Hah? 36.000. Nggak mungkin lah, nggak ada asap, ada api. Itu pasti ada sebab dan akibat. Cuman kita nggak akan bahas itu. Cuman menurut aku cukup teman-teman. Kalau teman-teman artinya memberikan petisi menolak Saipul Jamil itu nggak manusiawi banget. Karena Saipul sudah menyelesaikan hukumannya seperti apa yang sudah dia terima. Itu udah pemerintah yang memberikan ganjaran. Jadi stop. Kasihan, biarkan dia berkarya. Setiap manusia tuh mempunyai kesalahan dan kalian memberikan petisi belum tentu kalian juga lebih baik daripada seorang Saipul Iya, Jamil. PPMPM gitu Nah, diperpanjang sampai tanggal 6. Nah, nanti tuh setiap hari Senin nih, besok Senin kayak diperpanjang lagi. Jadi seminggu, seminggu, seminggu. Nah, yang memberikan informasi itu Pak Pak Presiden. Five, four, three, two, one, action! Alright. halo Bunda Dorca, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ardana. Salam Indonesia from Australia. Wow, Apa Bunda, kabar di sana? What time is it? fantastik. Di sini udah jam 7.38 p.m. Oke, I'm so sorry I'm no make up That's karena okay. aku di rumah jadi nggak perlu make up. That Mau girl dilihat is tubuh nggak ya beautiful. udah. Thank you so much. Bunda, gimana? Sehat-sehat selalu, Bun? Sehat, sehat. Alhamdulillah aku sehat. Aku semarin nyemil ya. Iya, Bun, nggak apa-apa, Bun. Bunda habis dari Nah, mana aku nih? aku aku nggak suka formil-formil gitu. Bodoh amat mau nonton sport nggak ya udah. Iya, Gimana Bun. Ardana? Udah berapa tahun di Australia? Sudah jalan 3 tahun sekarang, Bun. Hmm. Masuk ke 3 tahun. Terus sekarang lagi itu ya, lagi Lockdown. COVID juga di sana. Iya, dari 25 Aduh, Juni. backgroundnya cakep amat itu gedung opera. Iya, Bun, dari Di 25 Sydney Juni ya. kita di lockdown sampai sekarang. Dan rencananya sih Oh, mau selesainya itu di 23 September. Ya, semoga aja, Bun, enakan di nggak Indonesia diperpanjang loh. lagi. Indonesia tuh PPKM itu seminggu, 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 tapi seminggu. ditambah terus ya. Ya, makin banyak yang stres sih. Cuman ya sudah lah, show must go on. Bun, gimana tadi Bun bilangnya? Seminggu, seminggu. Iya kan sebenarnya kata Pak Jokowi PPM ya namanya ya. Nggak tahu apa. Pokoknya kayak PPMPM gitu Nah, diperpanjang sampai tanggal 6. Nah, nanti tuh setiap hari Senin nih, besok Senin kayak diperpanjang lagi. Jadi seminggu, seminggu, seminggu. Nah, yang memberikan informasi itu Pak Presiden. oh gitu. Ya, Tapi nggak ya apa-apa udahlah, Bun. kita ikutin aja yang Iya. terbaik. Bunda sekarang kegiatannya apa nih Bun? Sibuk apa nih sekarang? Kegiatanku ya tetap ngurus yayasan. Kan Ardana kan udah jarang kesini. Biasanya Ardana kalau datang suka bagi itu, suka kasih makan kucing. Iya Bun, bener Bun. Ya, Ingat aja Bunda. oh, Bunda sekarang anak ya, yatimnya berapa Bun? ya kurang lebih 500 lah. Really? Yes. Bunda itu solo? No, Ya, nggak ada ada sih, donatur cuma gitu. dia nggak bersebutin orangnya. Oh ada ya. Oh my Ada God. orangnya baik banget. Pokoknya dia dia pengusaha, cuma nggak mau disebutin. Pokoknya dapat bantuan dari dia lah. Tuh. Hamba Allah ya Bun. Iya dong. Kita Bunda, mau beri. Aku mau sapa dulu orang Indonesia yang ada ya di baru mau Australia. bilangin. Aku Bunda lupa ya tolong tahun sapa berapa dulu aku di teman-teman Australia berapa Indonesia, tahun. diaspora Indonesia di Uh, Australia, diaspora ya. diasporanya ya. Wah, aku cuma sekali waktu ke Australia waktu sama
Rita Nasution apa Diana Nasution aku lupa, mainnya kayak di gedung kayak gereja gitu, bagus banget gitu, lupa aku. Lagi pas musim dingin, lagi musim Oh, oke. dingin. Tahu tahun berapa lupa ya. Di Umurku daerah City ya, Bun? 30-an lah kurang Di lebih. Sydney, Hah? di daerah City ya, yang gedung yang Bunda maksud itu. Sydney. Sydney. Kayak kayak Sydney. Tempatku mungkin tuh memang jauh dari gereja hotel. kali, Bun. Mungkin memang Iya kali gereja ya. karena memang itu kayak ada stage-nya itu memang kayak tempat show gitu. Justru waktu itu kita mengundang Bunda itu ke situ kemarin. Hmm. Kan kita pernah Ya ngobrol mungkin tuh. itu, Cuman keburu mungkin lockdown. orang Indonesia Australia lagi ngumpulin duit. Aku juga punya temen tuh di Australia banyak banget. Cuman ada sahabat kecilku, tahu dia di Melbourne, di Canberra atau di mana gitu loh. Aku Di juga sini lupa. Bun, di Sydney. Aku udah pernah kontak kan, Bunda pernah kasih nomor Namanya kan. Piong. Iya, Tante Pio. Terus ada lagi namanya siapa lupa aku. Banyak sih temanku di Australia. Kemarin aku pernah cuman aku tuh kalau ke luar negeri kalau nggak ada something job gitu, aku apa Males ya, tuh Bun ya. nyiksa diri. Iya kan pasti kan gue jajan terus gue suka makan, waduh. Ya makanya pilih-pilih lagi kalau nggak yang jelas. Dulu ada makanan apa gitu, kayak apa gitu, ada restoran Bali satu tuh enak juga tuh, siapa namanya, Made pas apa gitu lupa. Pernah ke situ Oke. aku. Mhm. Terus kalau ada lagi sibuk apa? Kalau aku sekarang tuh lagi biasa Bun, ini jadi aku tuh di education consultant company yang memang membantu teman-teman Indonesia yang mau sekolah dan mereka juga biasanya sekolah dan mau kerja juga di Australia. Hmm. Jadi aku lagi membantuin teman-teman itu membuka jalan untuk kemari dan memang aku diberikan tugasnya itu ya, job aku itu memang membuka sebagai international relationship-nya untuk Indonesia dengan Australia untuk pengiriman student ke mari, Bun. Dan satu lagi, sekarang Hmm. aku jadi brand ambassador dari Turbaimi, aplikasi untuk jalan-jalan di Bali, Bun. Tapi kamu yang pakai jasa kamu Australia apa Indonesia? Sebenarnya Turbaimi app itu untuk Australia, Bun. Untuk orang-orang di Australia untuk jalan ke Bali. Nah, tapi karena ini kan masa pandemi, bordernya belum Iya. dibuka, jadi untuk sementara dipakai domestik Indonesia. Tapi kalau Oh seumpamanya gitu. orang-orang dari luar negeri mau pakai, ya tinggal aplikasi di-download aja, Bun. Oh gitu. Iya. Agak susah nggak sih? Enggak, Nanti Bun, kan aku gampang kan banget. visanya diurusin sama temanku, aku nggak mau tahu. Iya, Apalagi kan selama ada bom di dekat-dekat Australia itu kan kedutaan besar Australia di Indonesia tuh betul-betul ketat sekarang. iya benar-benar benar. Jadi Setelah ada memang kejadian strict itu mereka mereka. juga tidak mau kecolongan. Benar. Tapi Indonesia sekarang masuk ke dalam assessment level 1 Bun, negaranya. Jadi negaranya tuh negara level 1 artinya apa? Kalau dulu kan masuk ke Australia itu banyak requirement-requirementnya ya, seperti kayak rekening koran atau teman-teman Oh, yang sekolah itu kan pakai IELTS segala macam. Nah, ini seharusnya di 2020 awal itu kriteria seperti itu dihilangkan. Nah, cuman karena kemarin itu lockdown awal tahun 2020, jadi kita tuh belum tahu ya, karena belum dicoba secara masif dan ini apakah efektif udah bisa dijalankan atau belum. Cuman ada ya beberapa tak. yang pernah kita apply-kan untuk student visa, requirement itu ada itu tidak di apa, tidak kita apa namanya, tidak kita apply-kan Oke, seperti sebelum kita lockdown dan sekarang ganti cerita. Nah, jadi itu kan tentang ini. Nah, sekarang bagaimana tentang berkesenian di Australia nih, dan seberapa dekatnya orang Indonesia sama orang Indonesia untuk meningkatkan tali silaturahmi, dan juga untuk apa namanya, ya kalau aku kan sering ke Amerika ya, itu orang Amerika di sana tuh dengan kelompok-kelompok Indonesia tuh deket banget gitu loh. Nanti ya. besok makan di rumah sini, nanti ke rumah sini tuh. Nah kalau Australia sendiri bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain? Misalnya kan kalau nggak salah tuh di Australia, kalau nggak salah ya, yang paling banyak tuh suku Batak loh.
kalau nggak salah. Oh, kalau di Australia kebetulan Bun, di sini tuh campur Bun. Kalau Heeh. di Amerika yang banyak orang Batak itu di daerah ini di San Francisco, di Sacramento tuh, yang Bay Oh, Area tuh banyak Sacramento. tuh di Amerika. Tapi kalau di Australia ini Manado, Manado. Manado juga. Nah, terus kalau di mana di Australia ini khususnya di Sydney ya, itu kebanyakan dari Medan, dari Oh, Pontianak, gitu-gitu Bun. Jakarta, Bali gitu. Tapi lebih lebih heterogen Bun, lebih banyak dari berbagai iya, iya, macam iya. kotanya di Indonesia di Dan Sydney ini. setiap minggu atau setiap bulan apa gitu kumpul-kumpul gitu di Spora atau konjennya sendiri ngadain acara ngedatengin artis atau gimana gitu. Kalau di sana loh. Kalau di Amerika sering banget. Kadang-kadang aja aku dibantu, Bunda aku minta artis dong ini, bisa minta kirimin Vina, terus Reza atau siapa gitu kemarin aku kirim Cita-Cita sama Krisdayanti. Nah, Oh, kalau di Australia sendiri tuh eh, banyak nggak sih komunitasnya, artinya kalau di yang aku tahu di Amerika ya itu kayak ya. orang arisan loh. Jadi misalnya mau minta siapa nih, ada nama ini terus ada 10 nama tuh ntar dikocok tuh. Nah, Mhm. siapa yang paling banyak keluar namanya itu yang akan dipanggil gitu. Terus kalau di sana sendiri, kalau untuk acara-acara Indonesian Independent Day tuh mereka suka ngadain nggak? Di sini sebenarnya sebelum lockdown, Bun, itu setiap Independence Day atau kemerdekaan Indonesia itu selalu Ada ada ya, acara, Bun. Selalu ada acara. Cuman ya sekarang ini karena ya iya, semua itu berbenturan dampak karena COVID. lockdown ya, karena COVID ini. Jadi acaranya ya, ya ini aja lewat apa namanya lewat virtual Pakai aja, Zoom. Bun. Iya. Ada pub Indonesia nggak di situ yang isinya orang Indonesia semua gitu? Kalau Indonesia memang kebetulan di sini nggak ada pubnya, Bun, secara spesifikasi ya. Nah, makanya itu pengen tuh apa namanya, Bunda dong buka Bun di sini Bun. Kafe ya maksudnya ini bar khusus orang-orang Indonesia. Aku mau Bunda buka buka di sini. masjid. Oh ya, boleh Bun. Boleh. Enggak, Wah, enggak. itu Enggak. wah luar biasa tuh Bun kalau buat Apa tempat ibadah di sini. Australia itu kan negara kaya. Jadi gimana ya? Pokoknya aku tuh alhamdulillah udah berapa negara ya? Ada sekitar 125 negara lah. Salah Wow. satunya Australia. Jadi udah muter-muter. Tapi memang kalau ada lagu Tanah airku tidak kulupakan. I'm Itu aku bisa crying. nangis loh kalau nyanyi itu. Iya Bun, Eh, bener. Biasanya aku closingnya kan terkenang selama hidupku biarpun saya, terus aku pakai narasi gitu kan, bagaimanapun juga kalian yang sudah beranak pinak di sini, tapi tetaplah akar budaya kalian jangan kalian lupakan, tanahku yang ku cintai engkau ku hargai. Amazing. Nangis kalau Iya Bun, semua. bener Bun. Ingat ya. Bener, bener, Satu bener. lagi lagu itu tuh. Apa? Indonesia tanah air beta itu juga nangis tuh. Iya, Tapi bener ya banget. Indonesia tuh adalah negeri yang apa ya, aduh keren banget. Cuman banyak malingnya sih ya, banyak korupsinya. Aduh, pada Indonesia itu, aduh, Indonesia tuh semua negara ingin menjalin persahabatan. Karena apa? Indonesia kaya. Kemarin Yes. gue bikin itu, orang dapat emas segitu aja sampai jungkir balik celentang tengkur bangganya minta ampun datang disambut, lo lupa lo tuh punya negara yang punya emas diambil orang lo diem aja gitu. Kadang-kadang sedih, terus gimana Berkeinginan tuh? untuk terjun ke dunia Kamu ikut politik dong, nggak, Bun? kamu nggak, Nggak. sampai kapanpun nggak kepengen, karena aku pikir itu bukan duniaku adalah bagaimana untuk mensosialisasikan kebudayaan Indonesia itu kan banyak banget ya. Ya, Jadi kita ya, aku sesuai dengan kemampuanku sebagai entertain, ya yes. paling aku bisa misalnya menari, menyanyi di daerah apa gitu. Makanya aku kalau show di belahan dunia mana gitu, aku tanya tuh yang paling banyak orang mana. Tapi bukan berarti yang sedikit nggak ditanya Lagunya, suka oke. lagu apa. Tapi Nah, aku dominan
Misalnya, oh di sana lagu Manado, terus aku nyanyi Manado, mereka senang gitu. Iya. Gitu. Ini aku mau ke Amerika lagi, tapi Oke. nggak. Nah, aku pengen itu sih, pengen ini aja, jalan aja, karena ya itu Bun, juga aku mesti ada pertanyaan ya, disuntik Bunda. dulu. Kenapa, Bun? Nah, iya juga mesti disuntik dulu kan? Oh iya benar. Tapi di sana Bunda bisa wisata vaksin, Bun. Karena di sana I vaksinnya banyak. know. Yes. Bun, aku ada pertanyaan nih, Bun. Bunda tuh kan orangnya sangat kreatif ya. Manusia nggak bisa diam. Dan mungkin belum tentu 100 tahun sekali lahir orang seperti Bunda. Ya, Amin ya multi Allah. talented ya, Thank you multitasking. so Nyanyi much. bisa, bikin lagu bisa, jadi pelawak bisa, pemain film bisa. No pelawak, entertain. Entertainer, ya entertainer. Yes. Oke, tetapi Bunda bisa ngelawak juga karena Bunda itu bisa lucu. Yang menjadi seorang No MC, lawak, presenter, comedian. comedian. Oke, ya lucu Yes. maksudnya Bun. Jadi Bunda itu kalau aku bilang ya makanya aku bilang tadi belum tentu Eh, eh, 100 tahun sekali nih, lahir orang tandukku kayak mau Bunda. keluar loh, tandukku mau keluar nih, tandukku mau keluar. Terus gini Bun, aku ada Aku tuh kalau pertanyaan. dipuji-puji tuh tandukku mau keluar. Ini bukan Tuh, pujian keras tuh. Bun. Ini bukan pujian. Ini aku bicara fakta. Is the fact. So, The real Bunda itu seperti itu. So aku mau tanya, mm, karena aku pun pernah ya membawakan lagu Bunda ya, lagu ciptaan mm-mm. Bunda Dorce nih. Nah, tapi sayang lagu itu kayaknya nggak dirilis deh. Kayaknya kamu Kayaknya juga nggak lagu, serius. ya lagu itu aku rekaman udah agak lama itu tapi religi ya, lagu religi. Nah, aku mau Mm-mm. tanya, total jumlah lagu Bunda yang udah diciptakan itu berapa ratus, Bun? Karena Oke, aku aku pernah mau nyanyi juga lagu ini untuk juga Raffi. untuk masyarakat Indonesia yang ada di Hmm. Australia, jangan lupa subscribe. Itu aku punya channel namanya Dorcetup. Nah, di situ Oh, semua ada lagu aku dari semua aliran. Ada country, ada jazz, ada rock, ada dangdut, ada hip hop dan macam-macam. Kalau di total-total itu sekitar 1000 1,350 more, lebih mungkin. maybe. Ya, Kan sampai nggak ya, ingat karena itu kan ya. aku dapat 3 muri Uh, nih yang aku liatin ya. ya, 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 ya. Wah, ini Nah, kita ini kultur ya. ini rumah gadangku tuh. Waduh. Oh, ini rumah gadang itu ya? Iya, aku pernah ke sini, Bun. Yang dulu ada kolam renang. Nah, ini Yes, yes. penghargaan itu Museum Rekor Indonesia. Wow. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bun, jelas banget. Tunggu aku balikin ya. Oh, Kelihatan kok. bentar. Nih, tuh. Wow. Museum Rekor Ya, Indonesia. ini dapat the world record. Nih, Royal Royal World Record. Record. Oh my Terus ini God. museum. Jadi aku dapat penghargaan dari Museum Rekor dunia Dunia. sebanyak 3. Nah, ini apa Itu namanya? musola kan? Bukan, ini kamarku. Oh, itu Kan kadang-kadang kamar. aku tidur di sini, kadang-kadang aku tidur di bawah. Nah, ini rumah gadangku tuh. Oh iya, ya. Aku pernah ke situ, Bun. Iya, Iya. gitu. Jadi memang aku tuh kali kalau ada orang nyanyi atau masukin ke YouTube kan minta subscribe apa. Kalau aku enggak, bodo amat mau denger syukur enggak ya udah. Gitu. Berkarya aja ya, Bun ya. Nah, ini Nonton mau insya nggak Allah berkarya. calon presiden 2004. Asik, amin. Wih, Bunda cantik banget di situ, Bun. Cantik banget, Aduh, Bunda. Gagah banget. ya gitu deh, kurang lebih Iya, manis-manis Bun. jambu. Nah, aku tuh gini sama Bunda tuh salut ya. Dan Bunda itu ada cahaya lampunya. Ya, keren. Aku I tuh know. salut sama Bunda begini. Salut sama Bunda gini. Waktu Raffi Ahmad dia mau yang waktu itu dia ketangkep, Bunda bikin lagu. Dan aku adalah Iya. salah satu orang yang menyanyikan lagu itu, ya, rame-rame. Sekarang Saipul Jamil Terus keluar, waktu Bunda si ciptain lagi. waktu si apa namanya Saipul Jamil ketangkep, aku bikin lagu juga buat Iya, dia. ini makanya aku bilang Saipul Jamil ketangkep, Bunda bikin lagi. Nah ini waktu Saipul Jamil keluar, Bunda udah buat belum? Oh enggak, Oh enggak. nanti kalau dia masuk lagi aja. Nanti
kalau dia masuk aku Jangan spesialis dong, lagu Bun. penyiksaan. Jangan. Kemarin kan Saiful ini juga video call sama aku juga kemarin kan, Mm-mm. ngobrol-ngobrol gitu kan. Udah ngomong, Rencananya sih memang mau collab YouTube juga sama kita, Zoom begini. ya. Mungkin dia belum dapat waktu karena kuliah, Oh waduh dia dia lihat padat sibuk banget banget. acaranya, undangan TV sana sini sana sini. Sekarang dia tuh ya ada ada petisi tolak Saipul udah Hah? 36.000 Tolak tanda Saiful? tangan. Iya, Kenapa? tolak Saipul karena katanya pedofil apa? Pedofil. Oh, katanya gitu. Masa TV mau pokoknya terus aku bilang pokoknya kamu kalau ada berita apapun kamu gak usah dengerin, kamu fokus ke pekerjaan dan juga jangan terlalu lebay juga, biasa aja. Ya mah. Iya, enggak. Kalau aku tuh gini ya, aku nggak bisa, kita nggak bisa memukul ratakan jalan pikiran setiap orang. Cuman Mm-mm. ya kita pribadi aja yang mempunyai pandangan tersendiri terhadap Sorry, kasusnya Saiful. ini aku suka jalan di sini nih tuh, foto-foto di situ tuh. Iya, itu di Opera House. Ya, jadi Iya. begini Bun, aku mau ngasih tanggapan sedikit aja ya. Sebenarnya kan kalau Saiful sudah apa namanya menyelesaikan hukumannya, ya kan? Dia itu sudah dapat sanksi sosial. Ya sudah dong, kalau udah dapat sanksi sosial ya udah selesai. Karena kan kalau masyarakat memberikan sanksi sosial lagi ya, terutama orang-orang yang memang mungkin nggak terima dengan kejadian yang dulu. Cuman kan kalau kita berpikir, nggak mungkin lah nggak ada asap, ada api. Itu pasti ada sebab dan akibat. Cuman kita nggak akan bahas itu. Cuman menurut aku cukup teman-teman. Kalau teman-teman artinya memberikan petisi menolak Saipul Jamil itu nggak manusiawi banget karena Saipul sudah menyelesaikan hukumannya seperti apa yang sudah dia terima. Itu udah pemerintah yang memberikan ganjaran. Jadi stop. Kasihan, biarkan dia berkarya. Setiap manusia tuh mempunyai kesalahan dan kalian memberikan petisi belum tentu kalian juga lebih baik daripada seorang Saipul Iya. Jamil. Mungkin kalian lebih parah dari itu, cuman kalian tidak terekspos. Karena mungkin Saiful Jamil adalah seorang public figure, makanya dia terekspos. Stop, teman-teman, stop. Ya, terima aja. Berikan kesempatan dia untuk bertobat dan berbuat baik. Setuju ya? Gimana menurut Ya Anda? kalau aku sebagai orang tua tentunya saya cuma mengingatkan. Ya. Betul. Tapi memang di Indonesia ini hukuman sosial itu lebih dahsyat. Ya. Banyak kan yang kita lihat kalau ada ya hanya beberapa artis yang masih bisa bertahan kayak kalau saya sebutin lah, tapi masih bisa berkreasi di TV atau di mana. Pertama artis perempuan ya. Ya. Nah ini kita kan belum lihat kayak Ariel kan juga masih bisa berkarya, tapi memang tidak bisa meledak, tidak bisa ya udah gitu aja. Iya. Start di tempat, nggak bisa berkembang. Nah itu. Tapi ya tergantung kitanya bagaimana untuk, karena seperti lagu yang saya buat itu dia udah bayar mahal. Artinya 5 tahun itu nggak main-main loh. Oh iya. Seminggu aja kita tahu kayak apa tuh di penjara. Ini udah 5 tahun, 5 tahun setengah. Yeah. Aku selalu memberikan support dan juga ya kadang-kadang saya sekali nganter makanan, kasihan juga sih. Nggak gila aja udah bagus. Benar Bun, setuju Bun. Karena gini Bun ya, sekarang aja kan aku ngejalanin lockdown ya, lockdown dan kita nggak boleh keluar dengan radius 5 km. Tapi masih boleh keluar untuk membeli kayak apa namanya grocery ya, untuk perbekalan makanan tuh boleh gitu kan, atau yang esensial pekerjaan atau kegiatan yang sifatnya urgent itu boleh. Nah ini aja Bun, walaupun masih boleh keluar, ini untung nggak stres Bun. Ya padahal pemerintahnya di sini juga udah support kita per minggunya tuh sampai minimal tuh $750 per minggu dikasih. Mau student, mau siapapun di sini, yang penting kalau dia ngelapor dan bayar pajak dia diberikan ini namanya COVID-19 disaster payment namanya. Nah, itu aja kita nggak keluar-keluar rumah dalam 3 bulan ini. Ini kayaknya stres itu bagus kalau nggak stres deh maksudnya. Untung nggak gila. Karena kebebasan itu memang nggak bisa dibeli, Bun. Lebih dari segalanya. Iya sih. Ya itulah.
makanya kita dalam hidup ini menjalankannya dengan kehati-hatian. Karena ya kan ada pepatah, mulutmu harimaumu. Iya, Bun. Jadi kalau kita salah melangkah, salah apalagi aku makanya aku nggak pernah mau. Sekarang ini aku udah nggak pernah mau tuh untuk ceritain. Kayak kemarin ada beberapa wartawan dan mau nanya tentang Ipul, bagaimana Bunda bla bla bla. Aku bilang aduh nggak deh, takutnya gue salah ngomong, udah Benar, usah Bun. deh. Benar. Nah, jadi aku memang udah nggak menerima dengan bijak aja. Ya udah, Ipul juga masih suka telepon. Udah, kita cerita lain ah. Iya, boleh, Bun. Ya udah, Bunda, Terus. kira-kira ini sekarang Bunda ini sekarang tuh lagi ngapain nih, Bun? Kesibukannya itu ngapain Ya nih? ini lockdown, PPKM, Hah? apa PPPM. Ya udah, P- paling Senin diperpanjang PPKM lagi. kali, PPKM. Apa? Ya udah, nggak apalagi aku nggak dapat bansos, nggak dapat apa. Aku dagang sekarang. Oh, dagang apa, Bun? Kadang-kadang kulkas, AC. Itu maksudnya ngejualin barang yang udah ada di rumah, Iya, Bunda free aku lock jual gitu. aja, dagang aja. Rice cooker, terus apa namanya, apa aja. Kalau handphonenya lebih dari satu, jual. Jadi jual-jual begitu aja untuk nyambung hidup. Oh, Ini kemarin Allah, apa misalnya? Untuk nyambung hidup, bahasanya Bunda. Iya, AC. Terus apa nih, kitchen set, jual Bun, aja. ini ya, aku tuh salut sama Bunda. Bunda itu kan kemarin itu ya apa namanya, ngasih barang bener-bener cuma-cuma gratis gitu kan, kayak baju, sepatu ya, outfit Bunda itu dikasih gitu aja gitu kan. Itu kan jumlahnya baju Bunda itu kuliah itu mungkin ribuan kali ya, Bun ya. Itu Yes. gila, Bun, dan itu luar biasa, Bun, seorang Bunda Ini Dor loh, setiap apa memberikan yang kita itu. pakai itu nanti kalau orang Islam bilang dihisab. Oh iya, Berapapun apapun yang kamu pakai itu nanti akan dipertanyakan untuk siapa, kemana. Aku akan menjawab, tapi kalau jawab nggak sanggup nunggu jawabnya gimana? Aduh, mohon maaf malaikat, saya lupa nih berapa nih. Ya. Jadi artinya kita memberikan, apalagi baju-bajuku itu kan cuma sekali pakai. benar, Makanya benar. aku kasih sama mereka yang apa misalnya ya, kayak artis-artis daerah lah, kesian kan mereka. Seneng banget. Iya. Ini tapi yang ajaibnya tuh ya, walaupun udah aku kasih, udah ini, masih ada aja di atas numpuk. Kadang-kadang aku gini, jangan-jangan kagak balik ya, apa nih, jangan-jangan pulang lagi baju ini pada kirim ke seluruh Indonesia. Ada yang guru, ada yang penyanyi daerah, ada yang apa gitu kan. Kebetulan kan ukuranku kan paling besar L, paling kecil M. Jadi pada mau sepatuku nomor 38. Ini ukuran perempuan semua kan. Gitu. Ya udahlah, menjadi rezekinya dia untuk apa? Untuk ya kenang-kenangan gitu. Ya, kenang-kenangan dan Tapi juga nanti jadi kalau amal next time jariahnya kalau Bunda ya, Bun. Selama next time baju kalau itu aku show, dipakai, pahalanya terus mengalir, Bun. ya amin. Masjid udah aku wakafin, Iya, yayasan aku mau wakafin, karena aku pikir mengurus ini nggak bisa sendiri, harus ada orang-orang yang bisa melanjutkan kita sampai kapan pun, kita juga nggak tahu. iya. Bunda, aku kepengen mau kena dong, biarpun bekas gitu kan. Oh iya, insya Allah gitu. Oke. Bun, putra bungsu Bunda itu kan sekarang sudah menginjak usia 17 atau Mau 18 tahun? 17 17. Kan kalau nggak salah dengar-dengar mau dilanjutin ke luar negeri ya sekolahnya, Bun ya? di luar negeri, dengan biaya yang murah meriah dan tidak Ya. nyusahin, insya Allah pengennya Oke. begitu. Kan aku pengen ambil apa, komputer tuh apa sih namanya, pokoknya bisa ngedit, bisa apa Desain. gitu loh. Ya, desain gitu Dia ya. sih Desain grafis. dia cita-citanya pengen jadi penerbang. Oh, aku bilang sekuat otakmu aja deh. Nanti ya kita kan nggak pernah tahu cita-cita anak seperti apa. Nah, makanya sekarang dia lagi adu komputer, makanya nanti aku ya mungkin akan menggunakan jasa kamu, bagaimana baiknya. Kan ya aku kan nggak kayak dulu masih bisa show-nya aja udah 2 tahun aku nggak show. Artinya ya ada biaya-biaya ya, ada misalnya memang dijual ya, ada barang yang nggak bergerak yang bisa dijual, tapi kan nggak, sekarang itu nggak bisa membalikan telapak tangan begitu ada langsung jual terima duit, nggak bisa begitu, kecuali emas ya. Benar. Nah, ini yang kadang-kadang kan kita mesti pahit-pahit, nanti dia
kalau di Australia itu setahun sekali apa 6 bulan sekali? Bayar uang sekolah. Bukan. eh Kalau di misalnya SMA kan 3 tahun tuh. Ya. Nah, kalau di sana hitungannya gimana? Oh, dia gini Bun, lamanya sekolah ya maksudnya ya? Ah, Oke. Kalau lamanya sekolah tuh tergantung dia mau ngambil apa Bun. Kalau dia ngambil diploma, diploma itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Nah, nanti dia lanjutin setelah diploma itu nanti dia advance diploma. Nah, kalau dia mau advance diploma, setelah itu ke university. Tapi kan kebanyakan kalau teman-teman Indonesia itu biasanya dia ngambil diploma dulu nih. Kalau yang aku pegang selama ini ya Bun, untuk langsung ke university itu ada, cuman nggak banyak. Karena diploma tuh kayak apa? Kayak SMA gitu. diploma itu yang kayak kita D1, D2, D3 gitu loh Oh, Bun. gitu. Ya. Jadi kalau Kan dia mereka tuh kan ngambil kalau di diploma, Jakarta kalau mau kuliah itu kan mesti selesai SMA atau SMK dulu. Kan harus selesai itu dulu baru bisa masuk kuliah. ya, di sini dengan SMP pun kita bisa bantu, Bun. Dengan tamatan SMP pun ijazahnya kita bisa bantu dulu dia masuk ke dalam kelas persiapan atau preparation. Setelah itu dia nanti baru ngambil diplomanya. Ya, jadi nggak harus SMA juga di sini, Bun. SMP pun kita bisa bantu. Nah, cuman kalau untuk diploma ini teman-teman Indonesia yang kebanyakan aku pegang, mereka itu kebanyakan ngambil diploma untuk start awalnya, ya, agar mereka bisa izin tinggalnya lama dan memanfaatkan momen selama mereka tinggal di sini, mereka bekerja, Bun. Jadi mereka mandiri. Makanya termasuk nanti putranya Bunda, nanti aku bisa arahkan menjadi orang yang mandiri, bisa bekerja gitu Ntar dia membiayai kerja di King sekolahnya. Cross. Kenapa? Ntar dia kerja di King Cross ntar. Bunda sering Iya. kayak cross ya? Iya. Tiba-tiba gua udah keluar duit. Mah, Abu udah kerja di mana? King Cross. Loh, Loh, Bun, di King Cross itu tuh banyak kafe, banyak I tempat, know, banyak entertainmentnya, I banyak know, entertainment I place-nya know, I gitu kan. know. Nah, kalau dia kerjanya di restoran, rumah makan, ataupun dia di kafe-kafe, ya, Why not? ya, kenapa? Ya kan, it's okay, Bun. Itu Habis emaknya trauma waktu di King Cross. Bunda masuk ya? Bunda masuk ya? Iya. Aduh, gila. Dicium-ciumin bule. Gua kan tipe orang yang gak nafsu sama bule. Tapi kan nggak harus di Australia aja, Bun. Dimanapun di Iya, luar negeri, memang. Tapi kan juga negara barat itu banyak sih banyak di Amerika begitu. juga banyak lebih lebih gila Di lagi. Asia Cuman, pun ada, di negara Asia ASEAN tuh banyak. Di Jakarta iya, juga banyak, iya, betul di mana aja. Tergantung 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 bagaimana kita personalnya. menyikapi hidup ini. Saya selalu mengingatkan kepada anak-anak saya, kamu tidak boleh mengejudge orang. Misalnya, Ya, oh orang tuh ini, orang tuh ini, orang nggak boleh. Pokoknya dia baik sama kamu, temenin. Tapi kalau udah kurang ajar, kalau misalnya macam-macam, udah pinggir. Nggak ya, usah di itu. Karena bagaimana juga kita cari teman yang baik untuk teman kita anytime. benar. Kita butuhkan forever. Ya kan? Jadi Yes, yes, yes. selamanya untuk berteman dengan sahabat. Mau siapa kayak mau orang setengah bener kayak orang nggak bener kayak tapi dia Bun, baik. aku ada satu pertanyaan nih. Bunda ini kan memulai karir itu dari tahun 80-an ya, Bun ya? Hei, 72 Oh my God, really? belum lahir. Belum lah, Bun. Aku 72, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 70, umur 10 tahun. Umur 10 49 tahun tahun tuh berarti ya? aku udah nyanyi namanya tuh di Latin Quarter. Itu daerahnya itu nggak jauh dari istana, itu yang punya Abul Hayat. Aku tuh penyanyi anak-anak. Aku tuh nggak seberuntung Sati Sardi, Adi Bing Slamet gitu. Ya mungkin karena ada kekurangan ya, tapi setelah after operation, after saya mengajukan pengadilan perempuan, ya alhamdulillah jalan itu terbuka sampai sekarang. Iya, iya, Tapi Bunda itu gila loh karirnya. tapi sampai Gitu. sekarang ya aku juga masih menemukan diskriminasi atau masih ada. Tapi oke, bagi dengan segala kekuranganku, ya aku udah bisa menghibur 6 presiden. Yes. Itu satu kebanggaan, itu aja. Benar, nggak semua penyanyi bisa begitu. Bunda Ya. nggak usah terlalu pikirkan ya, karena biar bagaimanapun terkadang kita itu bisa ke distract kalau kebanyakan kita didiskriminasikan tuh secara alami,
pasti ke Aku bukan distract. tipe orang yang begitu karena Iya, Bun. perjalanan hidup saya itu nggak bisa diukur dengan suatu hal-hal dibanding kamu. Misal apa? Oh dia sih, oh belum, lu Iya. belum apa-apa. Bunda Misalnya tuh kayak tak gini, ternilai. gue ketemu orang, mabok, bisa belagu gitu. Aduh, lo belum mabok, udah mabok. Ya makanya Jadi Bunda itu tak ternilai, Bun. Ya, Bunda itu tak ternilai karena aku udah bilang, belum tentu 100 tahun sekali ada orang seperti Bunda dengan berbagai macam talentanya ya, Bun. ya itulah Waduh, kita harus endorse ya, menerima. Bun ya. Endorse ya. Itu ada ayatnya tuh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum ila adzabil sadid. Jadi Oke. artinya kalau engkau mensyukuri nikmatku, orang mau mengatain gue bapak ke, emas Hmm. ke, ke, no problem, nggak Itu begitu urusan udah sama nggak yang di atas, masalah. Bun, bukan urusan manusia. Belum tentu orang Iya, yang di ngejudge atas itu Bunda siapa harus jelas itu juga. mereka Kita lebih baik dari jangan Bunda. genteng, Ya, diserahkan pada Tuhan. ya, percaya, Bun, Nanti kalau setuju mau ya. tanya lagi Tuhan jenis kelaminnya apa, berdosa kita, yuk Ya nggak, sekarang sama begini, Tuhan Bun. juga. Bun, siapapun yang ngejudge Bunda, ya siapapun mereka gitu kan, belum tentu mereka lebih baik dari Bunda. Ya kan, Bun? Belum tentu Thank you lebih baik. dear. Loh, sekarang gini, mereka I like King Cross. Bun, maaf ya Bun ya, aku bukan mau memuji Bunda ya. Kan Bunda Ah, itu nyata. Bunda memberikan apa namanya? Sekarang dilihat nih ya, orang yang kalau menjudge Bunda yang in the blue begitu Bun, mereka sanggup nggak Bun? Kayak Bunda sampai 1.000 lebih ya? Sorry, berapa tadi? 1.000 lebih apa 5.000 lebih itu anak yatim? 1375. 2.000 atau 3.000? Oh, 1000. 1.000? 1325. Oh my God, 325 ya. 1325. Oh Ya, my God. Nah, itu belum tentu orang bisa. Seperti Bunda, itu satu. Dan Bunda itu orangnya sangat ringan tangan untuk membantu orang. Ya kan? Dan juga Bunda kirain ringan tangan mau pedulinya luar gaplok biasa. orang. Hah? Kirain ringan tangan gaplokin orang. Enggak. Ada nggak artis Indonesia yang udah sekarang bermukim di Australia? Ada nggak? Siapa gitu? Ada Kalau yang di pemain Australia kan dia di Scotland ya. Di Swiss dia. Bukan Scotland. Swiss Scotland dia. Dahlia. Yang Oh, apa-apanya iya ada. tahu. Nggak, Bunda ada kontaknya. Ada. Oke. Nanti. Terus kalau banyak kok. Makanya kenapa aku lebih suka ke Amerika karena emang aku di mana aja ada teman. Dan semua teman aku nampung aku. Iya, Kadang-kadang aku Bun. sendiri yang malu. Di Iya. di di di, di Philadelphia, di New York, di Washington, di DC atau di LA, di mana banyak. Dan memang mereka tuh kebanyakan orang Indonesia di sana itu akrab. Apapun ya pekerjaan mereka kasar atau halus, yaitu pokoknya mereka benar-benar menghasilkan. Tahu Pak, kalau pas aku datang show gitu, oh jangan tanya, bisa keluar istilahnya kalau semut tuh keluar dari lubangnya atau dari yang mereka tinggal di mana kerja apa gitu, rame kan. Aku kan entertain, jadi kan cerita-cerita tentang Indonesia apa gitu, mereka ketawa. Iya, itulah Bun bedanya Bun Indonesia dengan luar negeri ya, khususnya negara barat gitu kan. Mereka itu kalau di Indonesia ngelihat pekerjaan-pekerjaan kasar tuh dianggapnya hina. Padahal Iya. kalau seperti di Australia, semakin kasar pekerjaan, semakin besar gajinya. Dan orang-orang mau kerja yang kelihatannya kasar itu, belum tentu dia juga bisa. Karena Iya. orang asli sini juga, Bun, belum tentu mereka tuh suka untuk kerja kantoran. Dan orang kantoran belum tentu gajinya sebesar pekerjaan yang kasar itu. Ini Iya. artinya ya. Karena yang mereka cari adalah uang, Bun, bukan status sosial di sini. Kalau di sini kan orang peduli setan, lu mau pakai baju apa, mau gaya lu gimana, gender lu, Iya. orientasi seksual lu seperti apa, di sini nggak peduli, Bun. Nggak peduli karena Betul, betul. punya hak hak manusia itu sendiri Iyalah. dijunjung tinggi di sini, hak mereka, hak Nah, asasi. kalau aku ke Australia tidur di mana? Di mana aja boleh Bun, tempat aku juga boleh Bun, tenang aja Bun. Aku pengen yang dekat-dekat masjid, yang subuhnya bisa datang masjid. Oh ada, deket aku ada. Jalannya Enak mungkin tuh. sekitar 300 meter lah. Ada, musola. Bukan masjid ya, musola. Cuman enggak deh. Nanti aja kalau kamu ngejual aku sama orang, patungan aja misalnya $1 berapa di sana? Ya mungkin 10 hampir 11.000 lah Bun.
Katakanlah 11.000. 11.000 lah. Kok sama Amerika? No, Amerika 14 sampai 15. Kan dolar tuh naik turun, Bun. Naik, nanti Iya, dia iya. turun, naik turun gitu kan. Begitu, Bun. Bun, aku mau tanya nih, Bun. Kalau ngundang Bunda Dorce itu kan dulu tuh kan harganya wow, selangit gitu kan. Hmm. Ya. Nah, ini Bunda ini pernah ya chip berapa, Bun? Yang paling tinggi nih, Bun. Biasanya kan tahun baru Hmm. tuh tinggi, Bun. Pernah di angka berapa, Bun, paling tinggi, Bun? Dulu aku hampir 40% tuh pakai dolar orang bayarnya. Ya, berapa, Bun? Kalau dalam rupiah tuh berapa Dulu Bunda pernah itu aku dibayar? bisa tembus 250. Oh, 750 juta. Paling kecil 200, paling kecil banget 150, Oh my God. 100 belum pernah. Pantesan kaya ya, Bun. Ya, itu kan relatif ya. Sekarang kan gini, setiap barang yang kita beli itu kan harus, misalnya aku harus punya tukang make up, baju aku nggak mau Ya. pakai, misalnya aku pakai baju sekarang nih di Medan misalnya. Oh, Hmm. besok aku mau ke Bali, bisa aja aku pakai baju itu, tapi kan aku udah pakai baju itu di Bali. Masa Ya, orang Medan dapat sisa, sementara kan dibayar aku mahal gitu. Nah, itu aku benar. perhatikan. Mulai aksesorisnya, sepatunya, tukang make upnya dan sebagainya, dan memang harus perfect. Jadi Ya. aku nggak mau, jangankan next show, di TV aja aku nggak pernah pakai baju 2 kali. Karena apa? Benar. Ya aku makanya kenapa banyak baju aku, karena memang hampir sekali pakai gitu. Jadi bajuku tuh yang ya kayak penjahitnya kayak model Ana Avanti, Ya. Hengki Kawilarang, terus Etna, atau apa almarhum siapa namanya tuh, Bia apa bukan siapa tuh namanya, banyak deh berapa orang yang memang yang membuat nyaman, dan aku nggak pernah pakai baju yang seksi-seksi sampai kelihatan pantat, Ya. tete Ya. dan sebagainya, enggak. Bun, tau nggak, Bun? Aku pernah ceritanya tuh ngobrol sama Bang Oji Saputra juga nih di Zoom ini kan ya. Kita collabs YouTube ini. Bang Oji itu sampai sempet bawa-bawa nama Bunda. Bang Oji bilang gini, aku itu belajar performan aku ini melihat dari Bunda Dorce. Kalau Bunda Aku tuh Dorce pernah itu, sama dia sampai Hah? ketinggalan kereta naik gerbong. Dia bilang gini, kalau Bunda itu mau tampil bener-bener perfect, ya, bener-bener perfeksionis. Jadi mau kemana pun tampil di acara yang sederhana, yang besar, Bunda tuh tetap stunning, Bun. Itu yang Bang Oji Saputra bilang. Akhirnya Bang Oji ngambil Amin. pelajaran dari Bunda. Ah, oke. Bun, waktu itu kan kita pernah nih di acara tributnya Olga di salah satu stasiun TV. Waktu itu Bunda marah-marah tuh sampai Bunda Oh, Rita. habis dia nggak ngehargain orang sama sekali. Kita suruh datang, Oke. pas commercial break kita cuma gitu, kan saya marah dong. Jangan, makanya itulah kadang-kadang TV itu ya suka meremehkan gitu loh. Kalau memang kamu nggak mau pakai dari awal, jangan pakai. Kita mau ngomong tentang Olga, mau menceritakan tentang Olga. Tiba-tiba begitu commercial break, saya cuman mengucapkan terima kasih, kelar. Ya emosiku meledak-ledak, nggak bisa begitu. Karena pokoknya hargai dong orang, walaupun ya mungkin udah lucu, terima kasih udah datang gimana oke, berapa second gitu loh. Kan kita Ya. ini waktu kita udah duduk commercial break, begitu dia mau naik lagi kita udah nggak ada, kan kurang ajar. Oke, oh itu Tapi kejadiannya. sekarang TV udah banyak yang laku, banyak orang lari ke YouTube, Iya, orang Bun. TV aja juga nyari duitnya di YouTube sekarang, Iya, benar. Mengembangkan ya sayapnya nggak? ke YouTube sekarang ya, media-media. Iya, Iya, benar. udah malas. Aku aja udah, aduh, beritanya itu lagi, COVID lagi, corona lagi, orang mati lagi. Di daerahku aja setiap hari tuh sampai 5 ambulan tuh weng 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 weng. Oh my God, ini mati apa emergency sih, kok suka begitu kan. Ya tapi sudahlah, hidup ini tidak mungkin ada selamanya mulus. Ada kalanya juga memang apa namanya? Ada kalanya kita Up memang and down harus ya, ya Bun ya. tidak down, nggak up juga, tapi kita stabil aja, biasa aja. Jadi begitu kita turun nggak kaget, begitu kita naik juga nggak kaget, mensyukuri. Oh, misalnya ada orang, oh lu naik mobil ini, oh gue pernah, oh gue pernah. Jadi apa yang mereka cerita, apalagi kan sekarang kan artis sekarang kan, wah bang ini
ini duitnya banyak tuh ngapain? Dulu nggak ada tuh artis-artis yang punya rumah ini, kalau bikin kolam renang, punya mobil. Sekarang tuh bener keriaannya itu ditampilkan dan itu pun dibeli dan ditonton. Oh, Iya, iya. masyarakat kita kan doyan yang begitu-gitu, yang gibah-gibah tuh demen banget ya. Iya Kalau ya Bun ya. kemarin Benar aja juga ya, aku kayak minta kemunduran pendapat. moral ya kalau aku Ya, lihat ya. Kemunduran moral. apalagi sekarang nih anak SD udah nggak sekolah, ada yang bunuh diri, ada yang nangis, karena mereka tidak bisa, udah nggak bisa lagi yang namanya apa tuh bersosialisasi dengan temannya, dengan gurunya. Jadi mereka, aduh, iya kalau mereka yang punya handphone, kalau nggak punya gimana? Gitu. Benar. Di penghujung ngobrol-ngobrol kita ini untuk teman-teman di Australia, Bun, khususnya diaspora yang ada di Ya, Australia. aku mendoakan. Ada pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kecuali yang memang mereka yang sudah terlanjur lahir di sana, udah menjadi citizen. Tapi kan kalau lihat dari akar, kayak siapa tuh yang bapaknya orang Batak, ibunya orang Australia itu siapa yang model tuh siapa namanya? Nadia Hutagalung. Oke. Dia juga tidak melupakan, bisa aja dia nggak pakai marga bapaknya kan, tapi kan dia karena dia mencintai bangsanya, ya dia ada dua bangsa yang di darah dagingnya. Ya saya sih berharap suatu saat saya bisa ke Australia, menghibur orang-orang di Australia selagi masih ada umur. Belum tua-tua amat sih, masih kenceng kok suaranya. Masih 58 tahun. Jadi insya Allah mudah-mudahan aku bisa memberikan apa ya, hiburan. Iya. Misalnya Siap. pokoknya gitulah. Pokoknya kita bikin hancur tuh Australia untuk mendatangkan Dolce Gabbana. Begitu. Siap. Oke, Ardana, thanks so much ya. Thank you so much, Bu, sudah gabung di channel aku. Tetap jalin kesatuan dan persatuan sebagai bangsa dan rakyat Indonesia, apalagi kan kamu bukan lahir di luar negeri. Jadi tetap kamu mempromokan Indonesia. Jadi bilang sama orang Australia, Bali, Indonesia itu bukan Bali aja, luas banget dari Sabang sampai Maroko. Ada Padang ya Bun ya. Bali itu alternatif. Bagian dari Indonesia, tapi memang Bali itu adalah, nggak usah jauh-jauh. Aku aja dulu waktu sekitar umur 11 tahun, aku pikir Bali itu luar negeri loh. Waktu kecil kan, karena aku dapat cincin itu tuh tulang babi tuh yang kayak itu, bagus amat dikasih kalung apa. Nggak taunya Bali tetangganya Jawa Timur. Oke Bun. Terima kasih banget Bunda sudah nyempatin waktu. Say thanks for you dan pokoknya God bless you. Jaga kesehatan, don't worry, be happy dan Assalamualaikum Bunda. Bye.